So, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 7, smartphone flip terbaik yang ada di Indonesia. Yap, aku berani bilang gini karena brand lain itu nggak aktif ya buat masukin seri HP lipat mereka ke Indonesia. Beda sama Samsung yang udah punya pasar mereka sendiri. Service centernya juga udah kuat dan stigma orang Indo itu juga udah kebentuk kalau beli smartphone lipat, ya Samsung pilihannya. Apalagi di Flip 7 ini bawa upgrade yang cukup berasa ya. Pertama mulai dari yang kelihatan dulu nih, yaitu cover screen-nya yang sekarang udah full. Paling cuma ketutup sama 2 bulatan kamera dan 1 bulatan kecil buat flashnya. Kalau kalian khawatir lensanya ini bakal ngeganggu, tenang aja. Tampilan utama tetap di atasnya ya, dan di sisi sampingnya dipakai buat navigasi. Buat buka berbagai macam aplikasi ini juga bisa. Tinggal install aja Goodlock di Galaxy Store. Terus kalau udah kalian tinggal buka dan install lagi yang namanya Multistar. Nanti berbagai game dan aplikasi yang biasanya kita buka di layar utama, kita bisa buka juga di cover screen-nya ini. Contohnya main game ini bisa. Buka IG, buka TikTok, dan lain sebagainya ini juga bisa. Nah, asiknya di Goodlock ini kita bisa pilih 3 mode tampilan. Ada mode standar gini yang cocok buat main game atau buka aplikasi yang masih kita sering buat pencet-pencet tombolnya ya. Terus ada juga mode yang di pinggir gini. Ini cocok buat main sosmed yang rasio layarnya memanjang ke bawah. Sama ada yang full screen nih, yang mana ini bisa kalian pakai buat buka aplikasi yang nggak perlu banyak mencet-mencet tombol di layar. Soalnya ini bakal sering kehalang ya sama kameranya. Jadi bisa kalian pakai misal buat nonton dan lain sebagainya. Buat cover screen-nya ini juga nggak cuma ukurannya aja ya yang upgrade, kualitasnya juga Samsung tingkatin. Buat refresh rate sekarang udah ada di 120 Hz ya, bukan lagi 60 Hz. Jadi itu dipakai buat scrolling-scrolling bakalan lebih enak. Terus selain itu peak brightness-nya juga udah sampai 2600 nits berbanding 1600 nits yang ada di Z Flip 6 tahun lalu. Sekarang terangnya tuh sama ya kayak layar utamanya. Jadi pas kalian lagi pakai di terik matahari dari layar utama ke cover screen-nya ini nggak ada penurunan kecerahan layar. Buat hinge-nya sekarang juga udah lebih kuat. Mau dibuka dikit atau lebar yang nggak full ini juga masih bisa. Dan hinge-nya ini kuat banget ya, bisa nahan bobot HP-nya. Terus ketika dilipat ini rapat banget, jadi nggak ada ruang kosong yang bikin HP-nya lebih tebal ketika dilipat. Buat bekas lekukan juga tentunya tetap ada, namanya juga HP lipat ya. Tapi dari yang udah aku pakai selama 2 minggu ini, lipatannya sih nggak kerasa ya ketika udah asik pakai HP-nya. Pasti kalian juga bakalan lupa lah sama bagian ini, jadi tenang aja. Terus buat yang aku suka dari smartphone lipatnya Samsung itu karena softwarenya yang udah matang banget ya buat HP lipat gini. Pas lagi buka kamera pakai cover screen dan mau berdiriin HP-nya otomatis harus buka layar sedikit kan. Tapi layar utamanya ini tetap mati ya, dan kita tetap bisa pakai cover screen-nya. Terus ketika dibuka dikit atau nanggung gini, layarnya itu juga masih tetap nyala, nggak mati. Soalnya kebanyakan HP lipat di posisi gini itu layarnya udah mati. Buat HP lipat, HP ini cukup keren sih dengan ngebawa IP rating IP48. Ya meskipun rating terhadap debu cuma IP4, tapi buat air dia tuh udah tahan dicemplungin ya selama 30 menit. Jujur ini keren dan belum banyak juga nih yang bisa bikin gini. Yang aku sayangkan buat slot SIM fisik ini cuma satu aja ya. Jadi kalau mau pakai dual SIM ya kita satunya harus pakai eSIM. Kalau buat layar utama sih nggak banyak perubahan, dia cuma ada kenaikan di ukuran layar yang sekarang ada di 6,9 inci dari yang sebelumnya ada di 6,7 inci. Kalau sisanya ini masih sama. Panelnya ini foldable dynamic LTPO AMOLED 2X, resolusinya Full HD+, support HDR10+, dan peak brightness-nya ada di 2600 nits. Kalau buat performa, Samsung sekarang tuh lebih pilih pakai Exynos ya buat mesinnya. Chipset yang dipakai ini Exynos 2500 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat pilihan storage sendiri ini ada 2 pilihan. Pertama ada yang 12/256 GB, sama ada yang satu lagi itu 12/512 GB. Aku cek di Antutu 10 ini dapetin skor di 1,5 juta. Angka yang udah cukup tinggi dan kayaknya HP Flip tuh nggak perlu mesin yang terlalu ngebut ya karena peruntukannya bukan buat main game. Buat dipakai editing sih ini masih enak banget, render video juga kenceng. Cuma kalau kalian penasaran buat dipakai main game, ya udah langsung aja kita cobain. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra high. Yap, frame rate ini terbatas cuma di 60 fps aja. Apakah masalah? Jujur aja aku lumayan sering push rank ya di sini. Meskipun nggak dapat 120 atau 90 fps, tapi main di 60 fps-nya ini tuh cukup nyaman-nyaman aja. Apalagi di sini 60 fps-nya itu stabil, jadi aku sendiri sih ngerasa nggak masalah.
Kalau PUBG Mobile ini settingan yang kebuka ada di Smooth Extreme Plus. Nah, di game ini baru bisa dapat 90 FPS ya. Main di sini tuh aman, 3 game aku coba buat main FPS ini tetap stabil dengan rata-rata ada di 88 FPS. Jadi udah nyaman banget buat dimainin. Apalagi buat gyroscope-nya jenisnya ini udah hardware jadi bikin pengalaman pakainya tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini langsung aja kita sikat pakai settingan highest-nya. Dan alhasil rata-rata FPS ini dapat di angka 51 FPS. Pas lagi jalan-jalan santai ini dapetin di sekitaran 55 sampai 60 FPS. Cuma pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek ini ada di kisaran 40 sampai 55 FPS tergantung scene-nya itu lagi rame atau enggak. Kalau buat baterai, ini ada peningkatan nih dibanding Z Flip 6 tahun lalu. Sekarang baterainya ada di 4300 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 25 watt buat wired dan 15 watt buat wirelessnya. Kalau buat sistem operasi Samsung Galaxy Z Flip 7 ini tuh pakai One UI 8 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri Samsung tuh ngejanjiin buat dapat 7 kali major update dan 7 tahun security patch. Mantap lah, kalau urusan ini Samsung emang nggak ada lawan. Buat dukungan AI seperti biasa, ada Galaxy AI. Fitur-fiturnya ini udah sering kita bahas dan ini berguna banget ya buat kehidupan sehari-hari. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy Z Flip 7 ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan ada kamera ultrawide 12 megapiksel. Sementara itu buat kamera depan atau kamera dalamnya ini tuh punya resolusi 10 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cakep selayaknya HP di harga belasan juta lain. Cuma emang kalau kita bandingin sama HP flagship Candy Bar biasa, Flip 7 ini tuh nggak ada lensa tele ya, jadi kerasa kurang leluasa. Tapi peruntukan Flip kan emang bukan ke arah sana. Flip 7 ini lebih ditujuin buat ambil momen selfie pakai kamera ultrawide karena ini bisa manfaatin cover screen-nya. Ini kepake banget sih buat kalian konten creator mandiri, apalagi buat kalian yang suka bikin vlog. Nanti kalian lihat aja hasil perekaman videonya, tapi sebelum itu aku kasih lihat dulu nih hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy Z Flip 7 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini buat ultrawide-nya ya. Buat perpindahan antar lensa smooth, mantap. Kalau zoom maksimal dia bisa sampai 10 kali, hasilnya seperti ini, cuma udah gambarnya bakal pecah. Ini adalah super steady, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Jadi super steady itu cuma bisa direkam di resolusi Full HD 30 sama 2K 30. Buat pindah-pindah lensa bisa, cuma dia nggak sesmooth kalau kita matiin super steady-nya. Coba kita ajak lari sedikit ya. Oke, seperti itu. Terus ini Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Buat pindah-pindah lensa juga masih bisa. Ini ultrawide-nya. Ini kamera utama. Oh ya, by the way ini belum nyalain super steady-nya ya. Nanti kita bakal coba bandingin kalau super steady udah diaktifin. Lanjut, ini 4K 30 fps. Buat pindah-pindah lensa juga masih bisa. Pindahnya juga masih smooth. Kalau ini buat 4K 60 fps, pindah-pindah lensa juga masih bisa. Oke. Oke, ini lagi nyoba cover screen.
Dan ini kalau misal akses langsung dari cover screen-nya sekarang udah bisa akses fitur maksimalnya. Contoh ini di 4K 60 fps, kamera ultra wide. Bisa kalian lihat, bisa dapat hasil seperti ini. Ini jadi ngevlog yang benar-benar asik ya. Bentuknya kecil, nggak mancing perhatian juga. Ya, Z Flip ini emang cocok banget buat kalian yang suka bikin konten, bikin vlog gitu, karena dia bisa dapat kualitas perekaman kamera utama dan ultra wide. Hasilnya masih tetap bagus, bentuknya juga compact, mantap banget. Oke, gitu aja. Kita switch ke kamera yang bagian dalam buat bandingin. Oke, ini buat kamera bagian dalamnya. Dia buat perekamannya sendiri sama kayak kamera belakang. Dia bisa Full HD 30, Full HD 60, 4K 30 sama 4K 60. Cuma bedanya dia tuh nggak bisa ultra wide kayak kamera belakangnya tadi. Hasilnya seperti ini. Untuk kualitasnya sih sebenarnya udah bagus. Cuma kalau dibandingin sama yang tadi, ya jelas aku bakal lebih pilih yang tadi ya. Karena fiturnya lebih lengkap, bentuknya lebih compact. Kalau kayak gini kan layar dibuka, jadi pasti ya lebih besar aja. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya upgrade yang dikasih sekarang tuh bener-bener makin nyenengin buat kalian ya yang dari dulu udah pakai smartphone flip. Kayak cover screen lebih luas, jelas jadi nilai plus buat kita bisa akses lebih lagi di mode lipatnya. Terus ukuran baterai yang juga sedikit ada peningkatan, ini lumayan banget karena baterainya ini jadi kerasa lebih awet. Kalau sisanya aku rasa sih lebih ke upgrade minor ya, yang tiap tahun pasti Samsung upgrade. Tapi mungkin nggak terlalu berasa juga nih buat kita yang pakai. Tapi secara keseluruhan aku suka banget ya sama smartphone yang satu ini, karena smartphone ini itu ringkas, compact, dan nyaman. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.